Annyeong. Hari ini lagi dingin-dingin, enaknya kita makan yang panas-panas. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Nah, berhubung kita lagi sakit, lagi demam semuanya rata-rata ya, kita makan yang anget-anget ya, sup. Tapi cuman adanya ya sup, dibilang lemak-lemak enggak semua, dibilang daging ya ini dia. Ya inilah kita kemarin ada beli daging, tapi yang untuk sopnya gitu ya kan, nggak daging semua. Kalau daging semua tuh kayaknya nggak enak gitu, agak seret-seret kalau menurut saya ya. Anaknya tuh yang ada lemak-lemaknya ya sesuai lah ya. Kalau nggak suka lemak-lemak ya nggak mungkin lah badan saya setambun ini atau sebongser ini. Bercanda. Nah, ini untuk supnya saya juga menggunakan beberapa buah cabai rawit. Fungsi cabai rawit di sini supaya si supnya ada pedas-pedasnya, karena anak saya itu susah sekali buat makan sup. Nggak tahu sih, si bayi saya yang paling kecil nggak suka gitu sup yang polosan, dia maunya yang ada cabai-cabainya gitu kan. Jadi untuk mengakalinya ya kita kasihlah cabai rawit ya. Nah, ini di sini saya memasak supnya nggak menggunakan bawang merah sama sekali, cuman menggunakan bawang putih dan bawang bombay. Itu pun bawang putihnya rada banyak sama bawang bombaynya satu aja gitu kan. Nah, maaf ya teman-teman kalau misalnya suara saya rada-rada pindeng, rada-rada kurang enak didengar atau rada-rada tambah besar gitu ya, karena lagi pilek nih teman-teman. Kayaknya memang lagi musim ya ini pilek sekarang ya, jadi kita harus rajin-rajin makan yang anget-anget. Nah, ini ada juga daun bawang sama daun seledrinya. Nah, untuk kali ini untuk daun seledri dan daun bawangnya kita iris-iris agak halus-halus saja ya. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita pakai. Di sini juga kita akan memakai buah pala, kapulaga, bunga lawang ya kan, terus cengkeh sama kayu manis. Nah, ini untuk bumbu halusnya saya menggunakan 7 siung bawang putih sama jahe ya. Di sini saya cuman itu aja bumbu halusnya. Nah, tadi ini dagingnya udah kita rebus sebelum kita masak lagi. Tapi ini karena berhubung suami saya nggak suka yang banyak-banyak minyaknya, jadi airnya kita buang ya, kita tukar airnya, kita ganti maksudnya airnya. Jadi ini udah air yang baru. Langsung kita masukkan lagi daging yang tadi udah kita cuci lagi supaya si darah-darah yang menempel itu hilang semuanya ya kan. Nah, di sini kita akan menumis bumbu halus yang tadi kita blender. Nah, ini kita tumis sampai agak mateng. Baru nanti setelah dia mateng kita masukkan wortelnya. Nah, karena wortelnya mau kita tumis sekalian sama bumbu yang tadi kita haluskan ya. Terus kita masukkan juga yang tadi bumbu-bumbu tambahannya kayak cengkeh, bunga lawang ya kan, kayu manis. Nah, untuk bapalanya kita pakai separuh aja ya, karena kita juga nggak pakai giling, kita bagi dua aja, terus kita masukkan dia ke sopnya ya, nggak kita giling sama sekali. Nah, sambil menunggu si kentangnya ini juga agak layu ya kan, kita masukkan juga si bawang bombaynya dan daun bawangnya. Nah, supaya lebih mateng. Terus karena anak saya juga nggak suka kan daun bawang itu masih krenyes-krenyes, padahal kan sebagusnya tuh kan lebih krenyes-krenyes sebagai topping lebih enak gitu ya kan. Tapi ya berhubung anak-anak saya nggak suka, ya udah kita masak dari sekarang. Nah, jangan lupa dikasih sedikit air. Ini saya kasih air kaldu ya teman-teman ya, air kaldu dari sopnya sedikit saja, cuman 1 sendok penggorengan itu. Nah, ini daging yang udah tadi kita rebus ulang. Nah, ini airnya udah jadi kaldu ya, nggak dibuang lagi ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan tadi bahan-bahan yang udah kita tumis ke dalam si sopnya gitu. Ternyata susah ya bun kalau lagi nge-record suasana. Kalau lagi nge-record ini lagi pilek atau pindang gitu kan, susah napas saya ngomongnya bun, kejar-kejar gitu ya kan. Hidungnya penuh ya kan, kita mau ngomong apa, napas jadinya agak susah ya kan, agak berat. Nah, ini udah udah mendidih ya daging sama sayur-sayurannya ya kan. Nah, jangan lupa dimasukkan di sini ada merica, penyedap sama garam ya teman-teman. Nah, kita masukkan juga si cabenya supaya ada
rasa pedas-pedasnya. Coba deh teman-teman, apalagi kalau musim hujan-hujan seperti ini kan, ada kita makan sop, jadi kita nggak perlu lagi bikin sambal di luar gitu, cukup di sini aja. Jadi rasanya ada pedas-pedas gurihnya gitu ya kan. Coba aja teman-teman, pasti enak, bagus untuk penghangat tenggorokan. Kalau kita makan lagi hujan-hujan, panas-panas, pedes-pedes kan enak, jadi plong gitu kan. Apalagi kalau ingusan kan laginya keluar. Nah tadi kita udah menaburkan si daun sopnya, itu artinya udah matang. Nah ini kita plating ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya masakan kita hari ini. Kita bikin sop anget-anget, seger ya kan. Nah jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya aku lebih semangat lagi untuk upload video selanjutnya. Bye bye teman-teman, assalamualaikum.